got some motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 whole thoughts. Perkenalkan, nama saya Rudi Azhari dan di pendidikan bahasa dasar Indonesia kita Muhammadiyah. Di sini saya akan membahas materi mengenai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Di sini ada 3 unsur pembahasan mengenai Pancasila sebagai dasar ilmu. 1. Nilai konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Secara ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang sering disebut ITEK yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tersebut. Pula bahwa setiap ITEK yang dikembangkan di Indonesia harus memasukkan nilai 198, yaitu nilai sebagai faktor internal pengembangan nilai itu sendiri. Ketiga, bahwa nilai Pancasila berperan sebagai lambang normatif bagi pengembangan ITEK di Indonesia. Artinya mampu mengendalikan ITEK agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Jadi itu pertama konsep Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Adapun yang kedua tentang urgensi masalah Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Apa masalahnya di sini? Pertama, dalam pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, kita ibarat bisa bermata dua. Satu sisi kita memberikan kemudahan untuk memecahkan berbagai persoalan hidup dan kehidupan yang dihadapi. Tapi di pihak lain dapat membunuh bahkan peninggalan peradaban umat Islam atau manusia umumnya. Contoh yang pernah terjadi adalah ketika bom atom yang tinggi dan mendarat di kota Hiroshima dan Nagasaki ini menjadikan sebagai contoh kemajuan ITEK terhadap lingkungan hidup yang berada di tadi membayarkan eksistensi. Ada pokok yang kedua dalam mengenai urgensi Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Bila dengan pengetahuan dan teknologi di sekitar ibarat bisa bermata dua. Di satu sisi ITEK memberikan kemudahan untuk memecahkan berbagai persoalan hidup dan kehidupan yang dihadapi, tapi yang lain dapat membunuh bahkan menghinakan peradaban umat manusia. Contoh yang pernah terjadi adalah bom atom yang mendarat di kota Hiroshima. Dampak negatifnya ditimbulkan dari kemajuan ITEK terhadap lingkungan hidup. Pada saat itu hidup berada di titik tadi yang membahayakan eksistensi kehidupan manusia. Adapun pembahasan kedua mengenai alasan diberlakukannya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Ada beberapa alasan Pancasila diperlukan sebagai dasar pengembangan ITEK dalam kehidupan bangsa Indonesia. Mengikuti hal-hal sebagai berikut: penjabaran Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ITEK dapat menjadi sarana untuk mengontrol dan mengendalikan kemajuan ITEK yang mempengaruhi cara berpikir dan bertindak masyarakat yang cenderung pada hatinya. Penggunaan benar-benar teknologi dalam kehidupan masyarakat Indonesia masa ini telah membuat kita mengenal nilai ilmu yang diakini dapat menciptakan kepribadian manusia Indonesia yang dimiliki sifat sosial, humanis, dan religius. Hal ini berarti bahwa ancaman yang digunakan oleh perkembangan ITEK yang lepas dari nilai-nilai seperti individualitas, kemanusiaan, kebangsaan, musyawarah, dan keadilan merupakan gejala yang lama berdiri sendiri di masyarakat Indonesia. Ada pembahasan yang ketiga lagi menggali sifat psikologis, sosiologis, politisi tentang manusia sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Pembahasan pertama, sumber sosiologis sebagai nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pernah dikemukakan oleh Profesor Leonardo, seperti yang dikutip oleh Profesor Ustari dalam bukunya yang menarikkan bahwa Pancasila merupakan pegangan pedoman dalam usaha ilmu pengetahuan untuk diperlukan sebagai asas dunia ini.
sebagai suatu pangkal sudut pandang dari subjek ilmu pengetahuan dan juga menjadi objek pengetahuan atau hal yang baru. Hal ini dapat ditelusuri pada awalnya adalah bukan besar yang dimana bukan ini kemudian dari itu untuk suatu undang-undang yang saya menulis tentang bangsa Indonesia dan seluruh masyarakat Indonesia dan mencerdaskan kehidupan bangsa melaksanakan dunia berdasarkan kemerdekaan dan keabadian sosial. Jadi yang ketiga, menggali sumber historis, sosiologis, politisi tentang Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu di Indonesia. Apa di sini ada yang masih bingung mengenai subjudul ini tentang menggali sumber historis, sosiologis, politisi tentang Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu? Di sini saya akan membahas dari sumber historis dulu. Bagaimana sih sumber historis Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu? Konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pernah dikemukakan oleh Profesor Dr. Nagoro yang diikuti oleh Profesor Kusnadi yang mengatakan bahwa Pancasila merupakan pegangan dan pedoman dalam usaha ilmu pengetahuan untuk diperuntukkan sebagai asas dan pendirian hidup sebagai sesuatu pangkal sudut pandang dari subjek ilmu pengetahuan dan juga menjadi objek ilmu pengetahuan hal yang baru. Itu menurut Kusnadi yang pernah dikutip pada tahun 1987 di halaman 12. Hal ini dapat ditelusuri pada awalnya dalam dokumen negara yaitu pembukaan Undang-Undang 1945 alinea 4 yang sering kita baca di kelas apel kelas SD yang berbunyi kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh umat negara Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan dunia berdasarkan kemerdekaan, kemenangan abadi dan keadilan sosial. Jadi akan mencerdaskan kehidupan bangsa di Undang-Undang 1945 ini mengacu pada pengembangan iptek melalui pendidikan. Oke, ada yang belum dimengerti dari historis Pancasila sebagai dasar ilmu pengembangan? Tidak. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, kita masuk ke sumber sosiologis. Bagaimana Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu? Jadi, sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat ditemukan pada sikap masyarakat yang sangat memperhatikan dimensi apa saja yang mereka perhatikan, dimensi ketuhanan dan kemanusiaan. Sehingga manakala iptek tidak sejalan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan, biasanya terjadi penolakan. Contohnya, penolakan masyarakat atas rencana pembangunan pusat. Apa? Contohnya penolakan masyarakat atas perencanaan pembangunan pusat pembangkit listrik tenaga nuklir di Semenanjung Mulia beberapa tahun yang lalu. Penolakan tersebut menjadi dasar menjadi apa?